analisis sistem terdiri atas perencanaan awal untuk menentukan kebutuhan dan kemungkinan mengembangkan sebuah sistem baru. Tahap kedua, desain konseptual, menyertakan pengembangan skema-skema yang berbeda bagi sistem baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Tahap ketiga adalah desain fisik, terdiri atas menerjemahkan skema tingkat internal ke dalam struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem baru tersebut. Tahap keempat, implementasi dan konversi, menyertakan seluruh aktivitas terkait dengan transfer data dari sistem yang ada ke SIA database baru, menguji sistem baru dan melatih para pegawai bagaimana menggunakannya. Tahap terakhir adalah menggunakan dan memelihara sistem baru tersebut. Selama fase analisis sistem, para akuntan membantu mengevaluasi kemungkinan proyek dan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna. Dalam tahap desain konseptual, para akuntan berpartisipasi dalam mengembangkan skema-skema logis, mendesain kamus data, dan menspesifikasi pengendalian-pengendalian yang penting. Para akuntan dengan kemampuan database yang baik memungkinkan secara langsung berpartisipasi dalam mengimplementasikan model data selama tahap desain fisik. Selama tahap implementasi dan konversi, para akuntan harus dilibatkan dalam menguji ketepatan database yang baru dan program aplikasi yang akan menggunakan data itu. Begitu pula menilai kecukupan pengendalian. Para akuntan mungkin menyediakan nilai terbesar kepada organisasinya dengan berpartisipasi dalam pemodelan data. Pemodelan data atau data modeling adalah proses menjelaskan sebuah database sehingga ia dengan jujur merepresentasikan seluruh aspek organisasi termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternal. Pemodelan data terjadi selama baik tahap analisis desain dan desain konseptual desain database. Model data REA atau REA data model dikembangkan secara spesifik untuk digunakan dalam mendesain SIA. Model data REA berfokus pada semantik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai sebuah organisasi. Ia menyediakan panduan bagi desain database dengan mengidentifikasi entitas apa yang harus disertakan dalam database SIA dan dengan menentukan bagaimana menyusun hubungan di antara entitas dalam database itu. Model data REA biasanya digambarkan dalam bentuk diagram ER. Model data REA dinamai demikian karena ia mengklasifikasikan entitas ke dalam 3 kategori yang berbeda. Yang pertama, sumber daya organisasi, dapatkan, gunakan, peristiwa aktivitas bisnis yang dijalankan organisasi, dan agen yang berpartisipasi dalam peristiwa ini. Sumber daya atau resource adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomis untuk organisasi. Terdapat 2 entitas sumber daya, yaitu kas dan persediaan. Peristiwa atau events adalah berbagai aktivitas bisnis mengenai informasi apa yang manajemen ingin kumpulkan untuk perencanaan atau tujuan pengendalian. Ada 2 entitas peristiwa, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Agen atau agents adalah orang dan organisasi yang berpartisipasi dalam peristiwa dan mengenai bagi siapa informasi diperlukan bagi perencanaan, pengendakan, dan tujuan evaluasi. Terdapat 2 jenis entitas agen, yaitu pegawai dan pelanggan.